Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini manusia tidak lepas dari menghadapi banyak masalah dan tantangan. Karena memang sifat hidup di dunia ini adalah tempat kita diuji. Tidaklah kita benar-benar diuji kecuali kita hadapi banyak problem, banyak tantangan dalam hidup ini. Sebagai makhluk sosial, sebenarnya manusia ini kan pengen sekali semua orang yang ada di sekitarnya menjadi sahabatnya, menjadi saudara baginya, bisa membantunya untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya dalam hidup. Tetapi sunnatullah berlaku dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia kecuali dia akan dihadapkan dengan musuh dalam hidupnya. Bercerita tentang musuh, tidak ada manusia kecuali pasti memiliki musuh. Kalau ada manusia yang tak pantas punya musuh karena kebaikan hatinya dan keteladan akhlaknya, pasti para nabi dan rasul gak punya musuh karena mereka orang paling baik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, demikian kami jadikan bagi setiap nabi dan rasul musuh yang akan mereka hadapi dalam kehidupan. Jadi kalau label manusia pilihan dan terbaik, nabi dan rasul saja punya musuh, apalagi yang lain. Ini pasti kita gak mungkin lepas dari itu semua. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang paling menarik Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di saat Allah meminta pada kita untuk mempersiapkan kekuatan, Allah berfirman di surah At-Taubah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharin la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Kalau kita coba artikan, Allah berpesan begini, siapkanlah kekuatan. Dengan kekuatan yang kau mampu itu, kau bisa membuat gentar musuh Allah dan musuhmu. Kalau musuhmu sudah takut kepadamu, kau gak akan diganggu. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, terlepas semua orang itu memiliki musuh, tapi
yang membuat musuh berani berbuat macam-macam kepada kita adalah ketika kita nampak tak kuat dan tak punya persiapan. Tapi di saat orang kuat, di saat orang nampak memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang cukup matang, di saat seorang memiliki hubungan sosial yang baik di sana sini, walaupun ada musuh, tapi musuh tak berani menampakkan diri. Makanya Allah katakan, la ta'lamunahum, Allah ya'lamu. Ada juga musuh-musuh lain, kalian tak kenal mereka, tapi Allah kenal mereka. Ada orang mungkin berhadapan dengan kita senyum-senyum tiap hari. Ya. Bahkan dia puji, tapi di belakang layar mungkin dia pun cari kapanlah terpeleset kawan ni katanya. Tapi Allah katakan, kau tak kenal siapa musuhmu, tapi Allah kenal siapa dia. Nah, ini ayat yang cukup menarik, menggambarkan kepada kita bahwasanya sunnatullah berlaku dalam hidup ini. Setiap orang punya musuh. Ada musuh yang kita kenal, ada musuh yang tak kita kenal. Tapi sebanyak apapun musuh yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah menyuruh kita siapkanlah kekuatan. Siapkanlah kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan akhlak, kekuatan silaturahim, kekuatan apapun yang bisa kau datangkan dari kekuatan, termasuk kekuatan finansial. Kenapa? Kalau kau kuat, musuh pun tak berani menampakkan dirinya di hadapanmu. Nah, disinilah sangat relevan apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini, ya, berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat. Kuat apanya ini? Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat dari sisi kemandirian finansialnya. Itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Udah lemah imannya, lemah fisiknya, lemah pula ilmunya. Nah, ini ibarat orang yang lemah menjadi sasaran empuk untuk jadi korban konspirasi musuh-musuhnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, untuk itu agama Islam menginginkan kita, Islam tak pernah mendorong kita cari musuh. Artinya tanpa dicari musuh pun sudah ada itu. Tanpa dicari pun sudah ada musuh. Karena sering sekali permusuhan itu muncul dari apa? Perbedaan tujuan dan kepentingan. Lihat Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir, saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad, budak perempuan yang memberitahukan, ponakanmu dah lahir. Saking gembiranya Abu Lahab, kau merdeka, kata Abu Lahab. Tapi seketika Muhammad 40 tahun, Abu Lahab usianya sudah masuk 60 akhir menuju 70 tahunan. Ketika Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, maka supaya kalian selamat, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Lahab orang pertama yang ngomong, tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami untuk mendengarkan omong kosongmu ini. Itu kata Abu Lahab. Padahal kalau dilihat, samanya kabilahnya, samanya keluarganya. Tapi seketika Abu Lahab menilai seruan Muhammad ini membahayakan kepentinganku, mulai detik ini Muhammad jadi musuhku. Nah, ini yang terjadi. Jadi seorang itu nggak pernah cari musuh, tapi kadang-kadang kepentingan dalam hidup yang berbeda itu yang membuat kita mendapatkan musuh walaupun tak pernah kita minta.
Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, menyebutkan kepada kita semua mukmin tanpa terkecuali pasti akan menghadapi 5 model musuh dalam hidupnya. Siapapun kita, mau seorang ulama besar atau seorang masyarakat muslim awam, siapapun dia, kita tak pernah lepas dari 5 model musuh. Ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Mukmin itu selalu dikepung oleh 5 permasalahan. Pertama apa? Mu'minun yahsuduhu wa munafiqun yubghiduhu wa kafirun yuqatiluhu wa nafsun tunazi'uhu wa syaitanun yudilluhu. 5 musuh mau tak mau harus kita hadapi dalam hidup ini. Pertama, setiap mukmin pasti bermusuhan dengan mukmin lain yang hasad dan dengki kepada dia. Ya, tentunya setiap orang diberikan Allah kelebihan. Si fulan diberikan kelebihan pada harta, si fulan diberikan Allah kelebihan pada ilmu, si fulan diberikan Allah kelebihan pada keluarga, keturunan, si fulan diberikan Allah kelebihan pada jabatan. Sifat dasar manusia, manusia ini kadang-kadang tak mau lihat orang lain lebih daripada dirinya. Kecuali kita mampu menata hati sehingga hati ini tak rusak gara-gara penyakit dengki. Pembunuhan pertama saja gara-gara penyakit dengki. Abang bunuh adiknya. Kenapa? Karena kurban si adik diterima, kurban abang yang enggak diterima. Maka bayangkan, jamaah rahimakumullah, walaupun Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu apapun bangsanya, apakah sukunya, apa warna kulitnya, ya, semuanya adalah bersaudara. Tapi hakikat persaudaraan Islam ini kadang-kadang dirusak gara-gara ada masalah yang namanya hasad dan dengki. Nah, yang namanya orang dengki ini kan nggak nampak. Ya, kadang-kadang ada orang yang menunjukkan kedengkiannya terang-terangan. Ada orang yang menunjukkan kedengkiannya itu sembunyi-sembunyi. Lihat Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, bagaimana ya dalam Islam itu ada yang muslim juga tapi dengki kepada yang lain. Saya pernah ceritakan ponakannya Abu Bakar yang kalau bukan karena subsidi Abu Bakar, asap tak ngepul di dapurnya. Walaupun dia pula disubsidi, tapi ketika sepupunya Aisyah dituduh berzina, dia pula yang ikut nyebarkan hoax itu. Ditanya agamanya apa? Islam. Siapa yang dituduhnya? Sepupunya sendiri. Pertanyaannya, kok bisalah orang yang sudah diberikan kebaikan kok berbuat jahat seperti itu? Begitulah jamaah rahimakumullah. Jadi mukmin yang hasad kadang-kadang itulah yang merusak persatuan. Jadi enggak mungkin umat ini bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah yang kuat kalau masih ada dengki-dengkian. Ceritalah kuat-kuat, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kalau antar ormas penuh kedengkian, apa ya kali itu? Ya, disuruh kumpul, enggak cocok katanya. Kenapa? Bukan enggak cocok konsepnya, enggak cocok baginya mungkin. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengki ini penyakit yang bahaya, musuh. Ya. Saudara pun jadi musuh ketika saudara sudah punya kedengkian dalam hati. Lihat, bayangkan Yusuf, siapa yang ngerjain? Bukan orang jauh, abang-abangnya sendiri.
jadi musuh dalam selimut ketika kedengkian itu tak mampu kita tata dalam hati. Maka dari itu ini yang pertama, musuh siapa? Mukmin yang hasad. Makanya kalau dilihat umat Islam ini kok sering terpecah belah. Sebenarnya bedanya bukan beda manhaj, bukan beda apa, ada dengki yang masuk situ. Dalilnya pun sama, tapi kadang-kadang dalam memahami ya suka kadang-kadang dikafirkan satu dengan yang lain. Lebih banyak kita fokus kepada apa perbedaan daripada apa persamaan. Itu kadang-kadang bermuara dari hati yang kotor. Ini musuh pertama. Jadi penting kita pahami tantangan kita. Musuh kita siapa? Mukmin yang hasad. Dan mukmin yang hasad ini Bapak Ibu menghadapinya macam mana? Gak bisa musuh yang dengki itu dihadapi dengan kita pukul dia, atau kita sepak dia, atau kita lawan dia. Tidak. Kedengkian hanya dapat dipadamkan dengan kesabaran. Ini. Kedengkian hanya dapat dipadamkan dengan kesabaran. Kenapa saya katakan demikian? Seorang penyair Arab pernah membuat satu gubahan syair. Isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh fannaru ta'kulu ba'daha idza lam tajid ma ta'kulu. Sabar-sabarlah kau menghadapi tipu muslihat, tipu daya orang yang dengki. Kenapa? Karena hanya kesabaranmu yang dapat memadamkan kedengkian itu. Kok bisa begitu? Ya, karena api akan padam sendiri kalau tidak ada lagi yang dapat dibakarnya. Jadi intisari dengki itu Bapak Ibu seperti api dalam hati kita. Selama kita masih kasih bahan baru agar dia tetap menyala, selama itu api dengki gak mati-mati. Tapi kalau gak usah dipedulikan, dicuekin aja, lama-lama ketika api kedengkian itu padam, dia pun akan balik lagi. Makanya dalam agama tidak semua hasad itu terlarang. Ada hasad yang boleh. Hasad yang terlarang macam mana? Kita lihat orang saudara kita, si fulan banyak kali duitnya. Ya Allah, pindahinlah duitnya yang banyak itu jadi untukku, biar dia miskin saja. Itu hasad. Tapi ketika kita lihat ada orang uangnya banyak, lantas kita berdoa, ya Allah berikan aku uang yang banyak seperti dia, supaya aku bisa bersedekah seperti sedekahnya dia. Itu enggak hasad. Karena kita tak doakan supaya kelebihan dia dicabut. Orang dengki, dia berharap semua kelebihan orang ditarik dari orang yang bersangkutan, diberikan untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Musuh kita sesama mukmin, tapi yang hatinya penuh dengan sifat hasad. Yang kedua, wa munafiqun yubghiduhu. Musuh dalam hidup ini siapa? Orang yang tampilan luarnya ngakunya muslim, tapi isi hatinya benci Islam. Itulah munafik. Dan dia gak akan senang kalau orang Islam itu melaksanakan ajaran agamanya. Ketika kita rajin ke masjid, dia pun tak senang. Dia pengen kita Islam aja, tapi seperti dia juga, gak ada amalan Islam yang kita kerjakan. Makanya kita melihat yang paling banyak nyerang orang sholat, orang yang gak sholat. Kenapa? Ketika orang gak sholat, nampak orang sholat, bergelora dalam hatinya. Kenapa? Ketahuan dia itu tak jalankan Islam dengan baik, walaupun dia ngaku muslim. Siapa yang paling tak senang dengan wanita yang berhijab? Wanita yang gak berhijab. Makanya kita tanya, untuk apa berjilbab itu? Kalau aku yang penting hatiku yang berjilbab. Seakan-akan betul kali dia, padahal enggak juga. Makanya kita lihat sering sekali digiring
begitu ketahuan seorang itu korupsi, langsung disorot. Si fulan korupsi, ternyata rajin ke masjid untuk menyerang orang-orang yang kuat ibadah, seakan-akan gak ada guna ibadahmu, korupsi juga. Jamaah rahimakumullah. Ini bagaimana orang munafik senantiasa memendam kebencian dalam hati. Dan inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tadi, kau tak kenal mereka, tapi mereka mengenalmu, dan Allah kenal sama mereka. Karena kemunafikan itu ditutup rapat dalam hati. Musuh. Tapi kita tentunya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimanapun kita berada, apalagi kalau kita tinggal di negeri mayoritas Muslim. Kalau di negeri Muslim minoritas, nggak ada munafik. Kenapa? Ngapain munafik? Terang-terangan pun boleh katanya. Tapi kalau di tempat Muslimnya banyak, agak takut dia terang-terangan. Kenapa? Ya, kan perlu suara juga adanya. Sehingga tak jarang orang yang tak senang agama pun, tapi begitu masuk musim-musim pemilihan, dia pakai simbol-simbol agama. Jamaah rahimakumullah. Ini dia. Ada musuh dalam selimut yang kedua, munafik yang memendam kebencian dalam hati. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Siapa musuh kita yang ketiga? Orang kafir yang memeranginya. Jangan kita pahami orang kafir memerangi orang Islam itu semata-mata dengan senjata. Ada yang dengan senjata, misal di Gaza sampai sekarang. Tapi banyak perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam sejak abad ke-17. Orang-orang kafir menyadari lebih besar dampak memerangi Islam secara pemikiran daripada memeranginya secara militer. Makanya lahirlah istilah ghazwul fikri, diperangi pemikirannya. Biar aja orang Islam ini namanya Islam, pakaiannya Islam, tapi pikirannya ini konsep Islamnya udah rusak. Dia anggap solat itu nggak penting, tapi akunya Islam. Dia anggap pernikahan Islam itu udah ketinggalan zaman. Dia anggap hukum pidana Islam itu barbar. Tampilan luarnya Islam, tapi karena sudah diperangi di dalam pemikirannya, maka tak jarang sekarang, ya, kalau dulu di abad ke-19, abad ke-20 yang jelek-jelekkan Islam itu orientalis. Sekarang nggak perlu lagi orientalis cium tangan, murid-muridnya udah banyak. Kalian aja yang aku, ya. Nah ini kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi orang Islam. Musuh juga. Jadi ada mukmin yang hasad, ada munafik yang benci, ada kafir yang memerangi. 3. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, siapa musuh kita? Dikatakan wa nafsin tunazi'uhu. Musuh kita berikutnya adalah hawa nafsu yang tak terkontrol, yang menjerumuskan kita ke dalam lembah kenistaan. Jadi nafsu ini bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Kapan nafsu menjadi kawan? Kalau kita sebagai manusia mampu mengontrol nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia mampu mengontrol hawa nafsunya sesuai dengan ketentuan Tuhannya, maka tempatnya adalah syurga ma'wa. Ya. Ada dorongan nafsu pengen makan, ya kita kontrol, jangan semua kita makan. Makanlah yang halal, makanlah dalam batasan yang wajar, makanlah dengan adab, makan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ketika kita kontrol nafsu, makan pun jadi ibadah. Seorang punya
hasrat kepada lawan jenis. Ketika dia kendalikan hasrat terhadap lawan jenis itu, disalurkan lewat jalur yang halal, menikah dia. Rasulullah mengatakan, bahkan suami menggauli istri pun dapat pahala sedekah. Rasulullah, seorang naik syahwatnya kok dapat pahala? Nabi berkata, bukankah kalau naik syahwatnya disalurkannya kepada yang haram, dia dapat dosa? Maka ketika dia mampu kontrol nafsunya sesuai dengan ketentuan Allah, dia pun dapat pahala. Nah, jadi nafsu ini dasarnya netral, Bapak Ibu. Jangan kita salahkan. Aduh, Allah kenapalah ciptakan kita punya nafsu? Gak salah nafsu itu. Kalau nggak ada nafsu, nggak ke masjid juga kita. Ya, karena kita ke masjid karena ada dorongan mau dapat ilmu, dorongan mau silaturahmi. Itu nafsu juga. Tapi nafsu yang terkontrol. Tapi yang bahaya adalah nafsu yang di luar kontrol. Pengertiannya apa? Kita yang dikontrol nafsu, bukan kita mengontrol nafsu. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran. Apakah kau tidak melihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi ibarat nafsu jadi Tuhan, kita nyembah nafsu. Inilah yang jadi musuh. Jamaah rahimakumullah. Kita lihatlah sekarang berapa banyak orang gara-gara tak mampu mengontrol nafsunya jatuh merusak dirinya sendiri. Ini sekarang Indonesia darurat judi online, darurat narkoba. Kalau ditanya siapalah yang mendorong, ya nafsu masing-masing. Ketika pekerjaan sulit, ya ada jalan untuk dapat uang cepat lewat jalur judi online, ya orang coba-coba, mungkin sekali dua kali dibuat menang, tapi yang ketiga kali dibuat kalah terus sampai merugi. Itu dia nafsunya tadi, pengen dia nampak, ya enak juga kalau menang judi online nih, bisa pelesiran ke sana kemari, duit mudah. Akhirnya apa? Keinginan dan hasrat yang begitu besar, inilah yang mendorong orang jatuh kepada kenistaan. Begitu juga, kenapa ada korupsi, kenapa ada pencurian, kenapa ada, semuanya berangkat dari keinginan dapat duit banyak dengan cara yang instan. Karena sekarang pun masalahnya, mau buka media sosial, mau buka TV, yang dipertontonkan apa? Dipertontonkan orang kaya, mamerin hartanya. Oh, ini harganya mahal nih, aku beli di Prancis ini. Ini bajunya ini mahal nih, beli di sini. Nah, orang yang tak punya iman yang kuat, nonton itu dari pagi sampai sore. Kayak mana lah bisa terbeli baju gitu. Sedangkan makan malam pun tak jelas dia. Akhirnya apa? Lebih banyak berkhayal, lebih banyak berimajinasi. Akhirnya apa? Ketika ada kesempatan, dorongan nafsu yang tak terkontrol tadi, itulah yang kemudian membuat dirinya melakukan yang dilarang agama. Maka kalau kita lihat, di saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum-minuman keras, mengharamkan khamar, apa tujuan khamar itu diharamkan? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan ingin menanamkan permusuhan di antara kamu lewat minum minuman keras dan judi. Orang kalau kalah judi online, ada enggak yang rela? Enggak, rata-rata dendam semua tuh. Kurang ajar, uangku banyak habis. Enggak ada. Orang kalah judi berterima kasih sama yang menang. Makasih ya sudah main kita. Enggak ada. Tidaklah judi disebut dengan maisir. Maisir artinya apa? Karena orang yang menang judi menang uang dengan mudah, kehilangan uang pun dengan mudah. Duit dikumpulin mungkin ya gaji berbulan-bulan, habis dalam hitungan beberapa menit saja, hilang dengan mudah. Tapi kalau yang pas menang dia, ya mungkin setahun kerja belum tentu dapat uang segitu. Tapi ini berangkat dari kita yang tak kenal nafsu kita. Nafsu yang siap menjerumuskanmu, itulah musuhmu yang sebenarnya, yang membuat kita terlena untuk
melakukan apa yang diharamkan dalam agama. Barulah yang terakhir, Bapak Ibu, musuh kita siapa? Wa syaitanun yudilluhu. Musuh yang kelima, itulah setan yang selalu ingin menyesatkan kita. Setan itu musuh. Bahkan musuh pertama, kedua, ketiga, keempat itu enggak disebutkan Allah secara langsung sebagai musuh. Tapi terkait musuh yang kelima ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Perlakukan setan itu sebagai musuh. Kenapa Allah sampai mengatakan demikian? Perlakukanlah sebagai musuh. Karena banyak orang gak sadar dia berteman sama setan. Ya, dianggapnya setan itu kawan, padahal musuh. Jamaah rahimakumullah, ketika disebut kata-kata setan, jangan dibayangkan setan jin saja yang membisik dan memberikan bisikan jahat pada kita. Ya, tidak ada satupun orang kecuali dapat bisikan baik dari malaikat, bisikan buruk dari setan. Kalau ada duit di kantong, tiba-tiba muncul ya pikiran, bagus juga duit ini ku sedekahkan sebagian. Ini dari malaikat nih. Tapi ketika ya ada duit di kantong, ada tiba-tiba bisikan, bagus juga tuh kita beli togel dulu misalnya. Itu dari setan. Itu dari setan. Nah, zaman sekarang tugas setan jin udah kalah ringan. Kenapa? Udah banyak kali setan manusia. Ya, kawan duduk di kafe, tapi apa? Menceritakan yang enggak. Kawan chatting di media sosial, tapi justru ngajak kepada keburukan. Duduk di forum-forum, isinya apa? Melecehkan agama, ya, kemudian hal-hal yang tidak benar. Nah, kalau kita tak sadar siapa musuh kita, kita pikir itu kawan juga, padahal itu musuh. Setan itu musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Dan yang paling menarik, jamaah rahimakumullah, semua musuh masih ada kata-kata rekonsiliasi. Orang mukmin yang hasad mungkin enggak rekonsiliasi? Mungkin. Kalau udah hilang hasadnya mungkin. Munafik mungkin enggak rekonsiliasi? Mungkin. Kalau kita ajak dia masuk Islam, bagus dia imannya, ya berapa banyak orang munafik tobat? Mungkin rekonsiliasi. Kafir pun mungkin rekonsiliasi. Tapi tak ada satupun ayat dalam Al-Quran menyuruh kita memaafkan setan. Artinya permusuhan melawan setan adalah permusuhan abadi. Jaga sampai akhir hayatmu. Karena pernah ditanya Imam Hasan Basri, Imam, apakah setan ada liburnya? Ada liburnya nggak setan? Dijawab oleh Hasan Basri, kalau setan ada liburnya, udah hari raya kita. Ya, tapi di saat kita lengah masuk setan itu. Inilah konsep permusuhan yang nyata yang harus kita pahami. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, setelah kita paham, begitulah rupanya hakikat itu. Tidak ada manusia yang lepas dari permusuhan. Maka yang paling penting apa? Tadi pertama, perkuat diri. Adapun musuh, kalau kita kuat, setan tak berani maju. Makanya di antara sifat setan itu disebutkan dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Apa arti khannas, Bapak Ibu? Khannas sebagaimana ditafsirkan para ulama, yang maju dan mundur. Itu arti khannas. Kapan maju setan? Ketika nampak kita lengah. Ini sesar empuk nih, maju dia. Tapi begitu ditengok setan, wah hadir dia kajian Ahad pagi al-jihad, mundur sedikit setan. Begitu selesai pengajian baru maju lagi dia. Jadi di saat kita terputus
dari terhubung kepada Allah, maju setan. Di saat kita kuat iman, setan mundur. Jadi kalau kuat iman, setan tak berani. Begitu juga kuat ilmu. Kuat ilmu. Terus pelajari agama. Kenapa? Karena seperti judul buku Imam Ibnul Jauzi, setan itu jurusnya namanya talbisul iblis. Iblis itu punya tipu muslihat yang begitu lihai. Kadang-kadang kalau kita kurang ilmu agama, disibukkan kita dengan yang sunnah supaya meninggalkan yang wajib. Itu banyak itu. Pas menjelang hari raya, sibuk kali persiapan solat Id, akhirnya subuh tak solat. Ya, disibukkan dengan yang sunnah. Begitu juga, dibuat kita sibuk dengan yang mubah, tapi kita tinggalkan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Banyak begitu. Nah, karena itu ilmu agama kunci. Makin kuat, makin bisa membentengi kita. Ya, walaupun banyak ilmu agama, tetap bukan berarti kita tidak bermohon kepada Allah senantiasa diberikan hidayah. Karena kalau ilmu banyak, hidayahnya kurang, ini jadi kawan setan juga nanti. Ya, justru menggunakan ilmu-ilmu yang banyak tadi untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, termasuk kuatlah secara finansial. Kemiskinan, kata Rasulullah, pangkal kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan membawa pada kekafiran. Kalau lemahlah, ya, seorang lemah secara ekonomi. Nah, ini kadang-kadang iman pun tergadaikan. Kalau kita teliti, salah satu unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, pilarnya apa? Salah satunya kemapanan finansial. Kalau keluarga mau sakinah juga, tapi dari sisi diuji Allah dengan kesempitan rezeki. Nah, ini kadang-kadang kalau tak kuat imannya, bisa saja kita menjadi korban tipu daya setan. Nah, jadi inilah, dan yang paling utama adalah kuat di sini apa? Kuat hubungan silaturahim antar sama umat Islam. Kalau hubungan antar umat Islam itu kuat, tak berani musuh. Tapi ketika umat Islam itu nampak ikatan sosialnya renggang, ikatan sosialnya itu tidak solid, maka kita melihat begitu banyak kadang-kadang trik-trik, manuver-manuver yang dilakukan, ya. Ini sama seperti kita lihat ketika fanatisme. Sekarang fanatisme yang besar tuh fanatisme keormasan lebih tinggi daripada fanatisme keislaman. Diserang Islam nggak apa-apa, diserang ormas seakan-akan langsung marah dia. Wah, ini bahaya ini. Ketika diserang ormas orang lain, itu kan bukan urusan kita itu. Tapi ketika kita mulai tak peduli dengan apa yang menimpa sesama muslim, ingatlah, kalau mungkin hari ini giliran ormas orang, suatu saat akan datang giliran ormas kita juga. Begitu. Jadi ikatan sosial, bagaimana Islam mengingatkan kepada kita, mukmin itu bersaudara. Fanatisme kita terhadap ahlul kiblah, sesama yang memiliki kiblat yang satu, itu harus lebih tinggi daripada fanatisme kesukuan, golongan, kelompok, ya. Bahkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, di atas persaudaraan yang dibangun di atas hubungan darah. Itu yang diajarkan agama dalam kita. Nah, ini poin penting saya kira, bagaimana Islam memupuk soliditas di antara sama kita,
kenali musuhmu dan mintalah pertolongan kepada Allah dari musuh yang tak kau kenali, tapi Allah mengenal siapa mereka. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan di jumpa kita pagi hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, ya, kita persilahkan kalau ada yang mau bertanya dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang kita dengan ini kita itu punya masalah. Jadi sewaktu kita bertemu, kita mohon kepada Allah dalam sholat, mohon bisa petunjuk dari Allah. Salah satu dengan walaupun masalah itu belum selesai, tapi hati kita sudah tenang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, kaedahnya manusia ini ketika merasa dirinya lemah, lantas karena kesadaran akan kelemahan itu, dia selalu bersandar kepada Allah, maka dia menjadi kuat. Sebaliknya, kalau manusia merasa kuat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan koneksinya, sehingga dia nggak mau berserah diri sama Allah, justru merasa kuat itulah yang membuat dia menjadi lemah. Banyaknya problem dalam hidup itu tujuan Allah menggulirkan problem supaya kita senantiasa berserah diri kepadanya. Ya, ketika kita ingat sama Allah, ya Allah, aku tahu ya Allah, tanpa ku minta pun bisa kau angkat masalah ini. Tapi engkau datangkan masalah ini kepadaku supaya aku bermohon padamu. Aku tunjukkan kelemahanku di hadapanmu. Maka itu yang kemudian menjadi penenang dalam hidup kita. Kita yakin selama Allah bersamamu, tidak akan ada yang masalah yang kau hadapi. Jadi kalau ditanya, ingat Allah saja sudah buat hati tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, apalagi ketika kita melakukan usaha untuk menghadapi masalah tadi dengan meminta pertolongan dari Allah. Ya Allah, aku buat ini ya Allah, tapi tolong aku ya Allah. Ya Allah, aku buat itu ya Allah, tapi tak ada dayaku kecuali hanya meminta pertolongan kepadamu. Itu yang membuat hati menjadi kuat dan tenang. Demikian. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung pada masalah hati yang hasad dan tidak bisa. Ya. Banyak sekali orang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah tergolong kepada penyakit hasad dan dengki yang berasal dari hati yang kotor. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya orang-orang ini bisa mengetahui bahwasanya itu adalah penyakit? Pertanyaan kedua, bagaimana mengobati hati yang kotor ini? Kalau pakaian sekotor apapun, kena apa segala macam cat segala macam gampang, banyak kimia dan penyuci, sabun dan penyuci. Tapi kalau hati belum tentu mengerti orang itu bahwasanya, katakan nanti Ustaz kasihkan satu meter, belum tentu dia bisa memakai meter tersebut. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita melihat kesiagaan manusia terhadap penyakit fisik lebih cepat daripada kesiagaannya terhadap penyakit hati. Begitu bawa mobil, kok agak rabun sedikitnya, langsung cepat dia pergi dokter mata. Coba dokter, kok agak rabun ni nampak jalan. Karena kita merasakan langsung. Begitu juga, begitu terdengar ceramah Ustaz tu kok enggak jelas sekali masuk telinga, pergi dia ke dokter hati untuk diperiksa. Begitu juga, begitu buang air kok enggak lancar, pergi dia langsung. Kita mengenali penyakit fisik dari simptom atau indikasi-indikasi yang ada. Lantas kita tanya, kok ada gangguan ini, gangguan itu. Sebenarnya penyakit hati pun ada simptomnya, ada indikasinya. Tapi kadang-kadang manusia ini nggak peka terhadap yang demikian. Kenapa? Karena nggak langsung berpengaruh pada fungsi organ. Misalnya,
Kalau nampak orang senang, kita jadi susah. Kenapalah si fulan yang dapat hadiah, kok bukan aku? Ini sebenarnya ada simptom ini. Udah indikasi ini. Begitu orang susah malah senang kita. Kapok kau, kita bilang. Ya, kenapa kau kena musibah ini? Ini sudah gangguan. Tapi orang anggap sepele. Anggap ya itu kan enggak mengganggu fungsi organ. Padahal lambat laun dalam jangka panjang ini yang melahirkan penyakit lebih banyak. Kenapa? Banyak penyakit dari pikiran. Penyakit hati itu nyerangnya ke pikiran. Kenapalah si pula yang dapat promosi, bukan aku. Nggak bisa tidur dia gara-gara itu. Ya. Kenapa anak si pula sukses bisnisnya, bukan anakku. Mikir itu aja kadang-kadang sampai nggak bisa tidur, nggak selera makan. Nah ini akhirnya berimbas pada penyakit fisik. Nah, jamaah rahimakumullah, satu hal yang pasti, seberat apapun penyakit fisik, penderitaannya berakhir begitu kita meninggal. Penyakit paling berat apa? Kanker stadium 4. Kanker apapun itu. Cancer. Kanker bukan kantong kering ya. Ada juga sekarang yang kena kanker kantong kering. Nah, cancer stadium 4. Coba bayangkan. Di kemo pun berapa sakitnya itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat. Tapi sesakit-sakitnya kena kanker, begitu innalillah wa inna ilaihi rajiun, habis sakitnya. Tapi sebaliknya, penyakit hati baru nampak dampak besarnya setelah meninggal. Bukan waktu hidup. Waktu hidup gejala-gejalanya muncul, tapi begitu tutup usia, disitulah penyakit hati itu yang buat berat perjalanan di kubur, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari tak bermanfaat harta, anak, kecuali orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang sehat, yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Tadi simptomnya ada, indikasinya ada, cuma kita yang kurang peka. Nah, obat-obat penyakit hati juga banyak disebutkan para ulama. Obat hati apa? Termasuk banyak zikir, baca Quran. Apa-apa yang dianggap sebagai nutrisi bagi ruhani kita, itulah obat hati. Ya. Jadi tidak akan kita menyadari adanya penyakit hati kecuali kita biasakan muhasabah sebelum tidur. Apa yang udah aku buat? Ya, ketika dan muhasabah ini yang paling baik muhasabah sendiri. Jangan pula tunggu akhir tahun nanti ada muhasabah di masjid, nggak bisa. Ya, berapalah efek muhasabah rame-rame? Karena yang paling tahu yang kita hadapi diri kita. Coba kau putar lagi film yang kau lakukan tiap hari. Hari ini apa yang kau buat dari kebaikan, apa yang kau buat dari keburukan, apa yang salah, apa yang benar. Itu akan nampak nanti. Terasa hati kita masih bersih atau kotor. Sehingga yang paling jelas, kalau hati itu bersih Bapak Ibu, selalu mandang orang dengan husnudzan. Tapi kalau hati kotor, kita nengok diri sendiri bersih, nengok orang lain kotor. Tapi kalau hati bersih, nengok orang lain bersih, nengok diri sendiri kotor. Kita buruk sangka pada diri kita, tapi baik sangka kepada orang. Itu simptom atau indikasi yang paling nampak. Gimana kita melihat orang? Apa kita nengok orang langsung nampak, alah ini jahat nih, ini jahat. Semua yang buruk untuk orang semua. Yang bersih-bersih untuk diri kita. Ini juga menjadi salah satu pertanda ada yang salah dengan hati kita. Demikian komentar saya. Ya. Saya ibu-ibu yang bertanya silakan. Silakan Pak Syaril. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau umpamanya orang promosi sampai ke atas secara wajar dan pantas biasanya kita pakai dia. Tapi ini ada pakai budaya sekarang ini. Ya, langsung aja pampres. Yang wajar. Ya.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Allah pemilik sebenarnya kekuasaan. Allah berikan kekuasaan siapa yang Dia kehendaki, Allah cabut kekuasaan dari yang Dia kehendaki. Tapi ingat, kekuasaan yang diberi itu kadang-kadang dengan kekuasaan itu kita dimuliakan. Kalau kita dapatnya dengan cara terhormat, kita gunakan juga untuk tujuan-tujuan terhormat. Tapi dapat kekuasaan, jadi jalan Allah menghinakan kita. Kalau dapatnya lewat cara-cara culas, digunakan pula untuk tujuan-tujuan culas. Makanya kita lihat sekarang ada wapres pun, ya, jangankan rakyatnya, presidennya pun nggak percaya gitu ya. Itu kan artinya tinggi pun dia keluar negeri, udah langsung aja telepon saya kan, nggak usah lewat apa. Artinya walaupun itu bahasa tak disampaikan, tapi orang bisa membaca semua. Nah, ini kenapa? Kembali lagi, oke, Anda berkuasa, tidak otomatis yang berkuasa itu dimuliakan Allah. Ada yang sengaja dikasih kekuasaan supaya rentan dihinakan Allah. Kalau caranya apa? Tidak baik. Nah, makanya kita ini macam mana? Ya, jadikan iktibar. Itu iktibar. Ya. Nah, jadi kalau ada orang dikasih kekuasaan untuk dilecehkan dan dihinakan, orang yang berakal mau enggak? Enggak mau. Atau apa aku berkuasa untuk diejek-ejek orang, ya? Tapi kalau orang enggak berpikir, enggak apa-apalah katanya. Yang penting berkuasa. Tapi akan menjadi noktah hitam dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Ada pula orang model begitu. Dan ini selalu jadi ibaratnya ya bagian dari akan diingat selalu, bukan diingat positifnya, diingat negatifnya. Macam diabadikan nama Abu Lahab, bukan untuk didoakan, untuk dimaki. Itu dia. Diabadikan namanya dalam Quran, tapi untuk kita maki dia balik. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Kan begitu. Begitu juga dalam kehidupan. Nah, jadi tiap catatan sejarah ada istilahnya namanya kecelakaan sejarah. Ini mungkin bagian dari itulah ya, kita ambil iktibar. Nah, supaya ya kalaupun ya bertahan 5 tahun jangan sampai tepi lagi ya gitu. Nah, demikian. Ibu-ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Sofyan. Ya. 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 Baik, terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Bani Israel itu kalau diartikan bani keturunan. Israel itu adalah julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yakub disebut sebagai Israel. Isra artinya abdun, hamba. El artinya Allah. Jadi sebenarnya Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Penyebutan Israel itu konotasinya positif, bukan negatif. Kita sebut Israel bukan untuk ngejek, untuk memuji. Karena tingkat ibadah seorang Yakub itu luar biasa. Betul-betul dia hambakan dirinya kepada Allah. Tapi Allah sengaja panggil ya Bani Israel. Tujuannya apa? Mengingatkan mereka. Bapak kalian tuh bagus, hamba Allah dia. Tapi kalian kok gak bagus kan gitu. Kadang-kadang kita untuk mengeki anak yang melenceng dari kebiasaan baik keluarganya, kita bilang, wahai putra fulan, kita bilang, ayahmu dulu kayak ginilah bagus.
Tapi kok kenapa nggak bagus kan begitu? Nah, kita ingin ingatkan mereka dengan leluhurnya yang bagus. Nah, jadi Bani Israel keturunan Yakub alaihissalam. Yakub punya 12 orang anak. Dari 12 orang anak inilah tercipta 12 suku Bani Israel. Dari 12 suku Bani Israel ini, ya, ini yang kita lihat sebagian, ya, apa yang disebut dengan negara Israel sekarang. Jadi perlu untuk kita bedakan antara Bani Israel dengan di sisi lain ada yang namanya Zionisme. Yang jahat betul nih Zionisme ini. Zionisme ini sebuah paham yang dicetuskan oleh Theodor Herzl, seorang Yahudi keturunan Israel berkebangsaan Hongaria yang juga seorang jurnalis. Dialah yang mencetuskan negara Israel Raya. Batasnya itu dari mana? Dari Efrat sampai Nil. Jadi peta Israel sekarang itu belum sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Dicita-citakan itu apa? Masuk dalam wilayah Israel, Mesir, Palestina, Jordan, Syria, Lebanon, Irak, masuk juga Saudi. Itulah antara negara-negara yang ada di antara dua sungai tadi. Inilah negara Israel Raya yang mereka klaim itulah negara yang dimiliki zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dulu. Nah, jadi makanya ada istilahnya istilah mereka roadmap Israel. Israel Rayanya kemana? Itu dia, negara-negara cakupan itu. Nah, di Israel sendiri sekarang itu enggak semua orang Bani Israel setuju dengan paham Zionis. Tapi partai-partai yang berkuasa yang memang karena negeri itu didirikan lewat paham Zionisme, itu yang diperjuangkan mereka sampai sekarang. Lobi-lobi Yahudi di Amerika, lobi-lobi Yahudi di Rusia, lobi-lobi Yahudi bahkan di Cina, itu semua jalan. Dan etnis dengan jumlah diaspora terbesar di dunia itu orang Israel. Gak semua juga orang Israel mau balik ke Israel. Kenapa? Ada yang udah nyaman di Eropa, dia ngapain aku pulang katanya. Gak nyaman di situ. Makanya kita melihat para hadirin, di antara orang Israel zaman sekarang pun itu ada kelas dan kastanya. Ada kelas dan kastanya. Yang paling tinggi apa? Dianggap kelas orang Israel yang datangnya dari Eropa Timur. Itu yang dianggap. Ada juga Israel yang dari Afrika. Kulitnya pun agak gelap. Itu dianggap kelas bawah. Nah, jadi antar sesama mereka pun ada kelasnya. Ya, dan seperti dikatakan seorang ahli tentang Yahudi, Allah yarham, Dr. Ahmad Masiri, ini seorang Mesir, mengarang ensiklopedi Judaism, kurang lebih 10 jilid. Satu jilid itu memang betul-betul ahli di bidang itu. Dia katakan yang membedakan apa? Bagi orang Israel itu garis keturunan Israel dilihat dari sisi ibu. Jadi kalau orang Israel kawin sama wanita bukan Israel, anaknya itu enggak pure Israel dianggap. Tapi Israel adalah orang yang lahir dari rahim seorang wanita Israel. Jadi ayahnya bukan Yahudi, bukan Israel, tapi maknya Yahudi, itu dianggap Israel tulen tuh. Kalau emaknya, dilihat dari sisi itu. Makanya beda dengan Kristen. Kristen kan ada misionari, mengkristenkan orang. Yahudi nggak ada misionarinya. Karena kita pun mau masuk Kristen, masuk Yahudi, kau makmu apa? Bukan Israel, kau bukan Israel. Jadi mereka tetap jaga originalitas garis keturunan itu, tapi dari sebelah ibu. Itu yang sangat dipegang sekali oleh orang-orang Israel. Ya.
Ya. Dari bahasa Ibrani-nya Israel. Israel itu hamba. Ya, Tuhan. Allah Tuhan. Kemudian di Al-Quran tapi ada disebutkan Allahnya ya Bani Israel. Bani itu juga Bani. Ya. Apakah ada apa Ya, Bani Israel. Israel di sini pengertian sudah jadi julukannya Yakub. Jadi ya Bani Israel, wahai putra-putri Yakub. Kenapa dinisbatkan kepada Yakub? Untuk mengingatkan tadi, leluhur kalian orang baik. Leluhur kalian itu hamba Allah yang taat. Kalian kok kayak begini pula kan begitu. Itu sebenarnya bentuk sindiran. Dipanggil dengan nama yang agung Israel, Bani Israel, keturunan Yakub. Kenapa? Perilaku dan tingkah kalian begitu jauh kontrasnya dari perilaku seorang Yakub alaihi assalam. Begitu dia. Baik Bapak Ibu, kita padakan untuk jumpa kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulish syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.